Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa per Agustus 2024 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis tingkat pengangguran terbuka Indonesia yang masih didominasi oleh. Menurut data BPS terbaru, ada lebih dari 450.000 lulusan sarjana hingga doktor yang sulit mendapatkan pekerjaan. Tidak heran jika bursa lowongan kerja selalu dipadati oleh para pencari kerja. Kita kondusif, tapi tolong perwakilan secepatnya. Setelah melihat beberapa cuplikan video sebelumnya, kita disadarkan bahwa tingkat pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda bangsa Indonesia, masih sangat tinggi. Kebuntuan dan minimnya kreativitas dan inovasi dalam berdaya saing menimbulkan kemunduran tekad dalam memperjuangkan kehidupan mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Kewirausahaan dapat menjadi salah satu solusi bagi para generasi muda yang ingin mengembangkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Namun, masih banyakkah dari kita yang mungkin belum mengetahui apa saja model dan jenis dari kewirausahaan yang sedang berkembang? Maka simak video berikut ini. Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental akan tetapi juga menarik untuk dibahas, yaitu seputar model-model kewirausahaan. Model kewirausahaan ini bisa menjadi kerangka berpikir yang sangat membantu saat Anda ingin merintis bisnis atau memperbaiki strategi perusahaan Anda. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai ya. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan model kewirausahaan? Secara umum, ini adalah kerangka atau pendekatan yang digunakan oleh para pengusaha dalam merancang, meluncurkan, dan mengelola bisnis mereka. Ada berbagai macam model yang muncul dari berbagai penelitian dan setiap model menawarkan perspektif yang unik tentang bagaimana bisnis bisa tumbuh dan sukses. Pengertian dari kewirausahaan sendiri adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan mewujudkan peluang untuk menciptakan nilai baru dalam bentuk produk atau layanan dengan menghadapi resiko dan ketidakpastian yang melekat dalam dunia bisnis. Jadi, untuk memulai sebuah usaha, tidak hanya diperlukan modal dan tekad yang kuat, namun kita juga harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan serta usaha yang dilakukan. Kalau Anda ingin memulai usaha, sehebat apapun, walaupun nggak ada modal, nggak ada apapun, hal pertama modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Positive thinking kepada Allah. Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan, dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan. Tapi kalau belum apa-apa Anda sudah negative thinking kepada Allah, maka mohon maaf, jangankan rizkinya, maka usaha Anda pun tidak akan maksimal, effortnya akan sangat kurang. Langsung saja kita masuk pada materi pembahasan tentang model-model kewirausahaan. Model-model kewirausahaan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yakni model kewirausahaan tradisional. Model tradisional menekankan pada pendekatan yang sudah terbukti seperti menggunakan struktur bisnis yang stabil dan mengikuti tren pasar yang lebih terprediksi. Misalnya, toko retail yang membuka cabang berdasarkan permintaan konsumen yang konsisten. Adapun kelebihan dari model kewirausahaan ini yakni stabilitas dan prediktabilitas serta keuangan dan operasional yang mudah diukur. Adapun kekurangannya yakni kurang inovatif dan rentan terhadap perubahan besar di pasar serta sulit untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih disruptif. Selanjutnya, model kewirausahaan yang kedua yakni model kewirausahaan sosial. Model kewirausahaan sosial ini berfokus pada dampak sosial dan lingkungan. Tujuan utamanya bukan hanya keuntungan, tetapi bagaimana bisnis dapat membantu masyarakat. Contoh kewirausahaan sosial adalah kitabisa.com yang merupakan platform penggalangan dana yang menghubungkan komunitas yang ingin mengadakan proyek sosial dengan donatur, dan pabrik daur ulang plastik yang merupakan
tempat untuk mengolah sampah plastik menjadi biji plastik untuk menyelamatkan lingkungan. Adapun kelebihan dari model kewirausahaan ini, yakni meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan, serta menarik pelanggan yang sadar sosial. Selain itu, model kewirausahaan ini juga memiliki kekurangan, yakni memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara misi sosial dan keberlanjutan finansial, serta terkadang sulit bersaing dalam pasar yang murni komersial. Selanjutnya, model kewirausahaan yang ketiga. Model kewirausahaan digital. Kewirausahaan digital adalah proses memulai dan mengelola bisnis dengan menggunakan teknologi digital sebagai fondasi utama operasionalnya. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari e-commerce, aplikasi mobile, platform media sosial, hingga teknologi berbasis cloud dan big data. Contoh perusahaan pertamanya adalah GoTo Group, induk perusahaan berbagai bisnis populer seperti Gojek, Tokopedia, dan GoPay. Perusahaan ini memiliki misi untuk mengembangkan transaksi digital yang bisa menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Indonesia. Contoh kedua dari kewirausahaan digital yakni freemium. Pada model freemium adalah model bisnis di mana perusahaan menawarkan produk atau layanan dasar secara gratis, tetapi mengenakan biaya untuk fitur tambahan atau versi premium. Contoh model bisnis ini adalah layanan seperti Spotify ataupun Dropbox. Kewirausahaan digital memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari kewirausahaan tradisional. Berikut adalah beberapa ciri utamanya. Ciri pertama yakni pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digital adalah inti dari kewirausahaan digital. Pengusaha digital memanfaatkan internet, media sosial, aplikasi mobile, dan teknologi lain untuk menjalankan operasional bisnis mereka. Ini mencakup e-commerce, pemasaran digital, analisis data, dan manajemen pelanggan. Ciri kedua yakni fleksibilitas dan mobilitas. Bisnis digital tidak terbatas oleh lokasi fisik. Pengusaha digital dapat menjalankan bisnis mereka dari mana saja, selama masih ada akses internet. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal waktu dan tempat kerja. Ciri yang ketiga yakni skalabilitas tinggi. Bisnis digital biasanya memiliki potensi skalabilitas yang tinggi. Dengan model bisnis yang tepat, pengusaha digital dapat memperluas pasar mereka dengan cepat tanpa perlu investasi besar dalam infrastruktur fisik. Ciri yang keempat yakni inovasi berkelanjutan. Kewirausahaan digital ditandai oleh inovasi yang terus-menerus. Pengusaha digital harus selalu mengikuti tren teknologi terbaru dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Inovasi adalah kunci untuk tetap kompetitif dalam lingkungan bisnis digital yang cepat berubah. Ciri yang kelima yakni keterlibatan pelanggan yang tinggi. Melalui media sosial dan platform digital lainnya, pengusaha digital dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan umpan balik langsung, membangun komunitas, dan menciptakan loyalitas pelanggan yang kuat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kewirausahaan model digital yakni sebagai berikut. Kelebihannya yang pertama terletak pada skalabilitas tinggi dan akses pasar global. Yang kedua yakni biaya operasional lebih rendah dengan efisiensi penggunaan digital dan jaringan internet. Sedangkan kekurangannya yakni sangat kompetitif dan butuh inovasi terus-menerus, serta sangat rentan terhadap serangan cyber atau ketergantungan pada teknologi. Menurut Anda, apakah semua orang itu bisa jadi pengusaha? Semua orang bisa jadi pengusaha, kenapa nggak bisa jadi pengusaha? Bisa ya? Bisa jadi pengusaha dan bisnisnya bisa di scale up. Nah, bisa di scale up, contohnya misalnya jualan nasi goreng. Jualan nasi goreng ya sehari 100 begitu kan. Bisa di scale up. Jadi pengusaha nih, tukang nasi gorengnya mau jadi pengusaha, gimana caranya? Ya dia franchisein, ya kan? Yang tadinya 100 sekarang punya 10 cabang, jadi 100 kali 10, jadi bisa 1000 nasi goreng per hari. 1000 nasi goreng per hari bisa di scale up lagi ternyata. Bagaimana? Ternyata bumbunya bisa dibekuin, terus dijualan di Alfamart. Yang tadinya 100 punya 10 cabang jadi jual 1000, ternyata karena jual di minimarket bisa jual 10.000 sehari, bisa di scale up. Terus kedepannya ternyata udah jadi perusahaan dengan good corporate governance, bisa ditawarkan sahamnya ke publik, bisa di scale up, bisa mendunia. Selanjutnya yakni model proses kewirausahaan menurut Big Grave.
Model proses perintisan dan pengembangan kewirausahaan ini digambarkan oleh Bigrave menjadi urutan langkah-langkah berikut. Pertama, innovation atau inovasi. Faktor personal yang mendorong, yakni keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko dan bertanggung jawab, serta faktor pendidikan dan faktor pengalaman. Faktor lingkungan yang mendorong sebuah inovasi adalah dengan adanya peluang, pengalaman, dan kreativitas. Yang kedua, triggering event atau pemicu. Faktor personal yang mendorong pemicu artinya yakni yang memicu atau memaksa seseorang untuk terjun ke dunia bisnis adalah adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, dorongan karena faktor usia, keberanian menanggung resiko, serta komitmen dan minat tinggi terhadap bisnis. Adapun faktor-faktor lingkungan yang mendorong menjadi pemicu bisnis adalah sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan, misalnya tabungan, modal, warisan, dan memiliki letak lokasi usaha yang strategis, serta mengikuti latihan-latihan bisnis, workshop bisnis, dan lain sebagainya. Ketiga, implementasi atau pelaksanaan. Faktor-faktor personal yang mendorong implementasi adalah sebagai berikut: adanya kesiapan mental secara total, adanya manajer pelaksana sebagai tangan kanan dan pembantu utama, adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis, serta adanya visi pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Keempat, growth atau proses pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi growth atau proses pertumbuhan antara lain adanya tim yang kompak dalam menjalankan usaha sehingga semua rencana dan pelaksanaan operasional yang berjalan produktif, serta adanya strategi yang baik. Dan juga adanya produk yang dibanggakan atau ciri khas dan keistimewaan yang dimiliki, misalnya kualitas produk. Adanya konsumen dan pemasok barang yang kontinu, adanya pihak investor yang memberikan fasilitas keuangan, serta adanya kebijaksanaan atau kebijakan pemerintah yang menunjang berupa peraturan bidang ekonomi yang menguntungkan. If you want to have a bright future, if you don't want to be give up by the society, if you want to be successful, you have to work hard. Of course, you can enjoy life. I work only 2 hours a day. And can you enjoy life with the 996 regime? Yes, I do. I do. Do other people in Shenzhen and elsewhere? I think most of the people in this world, whether they're great president, whether they're good professor, whether good engineer, a good scientist, or good anchor, like you work much more than you do. When I have a shower, I think I work. When I'm in the toilet, I think. When I eat running, I think. We never stop working. Because today, why Alibaba need to 996? Because we, on our side, we have more than 60 million business rely on us. If we don't work hard, they lose their hope. So we have to work hard. But if you don't like your job, if you don't like the work you do, working 2 hours a day, you feel very bad. If you love your jobs, people like me, if I love the job I'm doing, I love the things I'm doing, 10 hours a day, 15 hours a day, it's nothing. This is how you view the world. As an entrepreneur, when I was tiny, I thought, one day I'll become a big boss. I take cigar, watch movie, business easy. I should make my company bigger. Now my company is much bigger. I'm much busier, more problems. So enjoy while you are small. Setelah menyaksikan video ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kewirausahaan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah meningkatkan inovasi dan kreativitas, serta memberi dampak yang baik bagi sektor perekonomian. Pemilihan model usaha dan bisnis yang baik
juga dapat mempengaruhi proses perkembangan sebuah kewirausahaan. Wirausahawan yang baik mampu memilih dan menentukan model dan jenis bidang usaha yang akan ia tekuni dan terus bersikap konsisten untuk mengembangkan usaha yang telah ia rintis. Oleh sebab itu, ayo para generasi muda untuk terus berpikir inovatif dan kreatif, serta memanfaatkan masa muda untuk terus mengembangkan bidang kewirausahaan di era digital saat ini.